Waktu saya kecil, nenek saya sering menasihati saya. Katanya, dalam hidup ini kita harus selalu berbuat baik, tapi jangan terlalu berlebihan. Awalnya, saya tidak mengerti kenapa beliau bilang begitu. Kenapa tidak boleh berlebihan? Setelah saya dewasa dan menjalani hidup sendiri, saya baru mengerti apa yang beliau maksudkan. Nah, hari ini kita akan membahas makna mendalam di balik nasihat itu. Kenapa kita sebaiknya tidak berlebihan dalam berbuat baik. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua sejak kecil pasti diajari oleh orang tua kita untuk selalu berbuat baik, bukan? Tapi kenapa tidak boleh terlalu baik? Kadang-kadang banyak dari kita berbuat baik melampaui batas yang sehat dan normal. Sahabat, kamu tahu nggak, terlalu baik bisa menyakitkan, terutama jika kita melupakan diri sendiri dalam prosesnya. Terlalu baik dapat merugikan kesejahteraan pribadi kita. Hal ini bisa mengakibatkan kelelahan, stres, dan merugikan diri sendiri. Contoh dari baik berlebihan dapat terlihat saat seseorang selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi mereka tanpa memperhatikan batas-batas yang sehat. Misalnya, seseorang yang selalu mengorbankan waktunya untuk membantu orang lain tanpa memperhatikan keseimbangan hidupnya sendiri. Terlalu baik tanpa memperhatikan diri sendiri dapat menyebabkan burnout atau kelelahan kronis, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti depresi atau gangguan kecemasan. Selain itu, perilaku terlalu baik yang tidak seimbang juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan interpersonal. Orang yang terlalu baik mungkin cenderung mengorbankan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka demi membantu orang lain. Hal ini dapat membuat mereka rentan terhadap orang-orang yang mungkin mengambil keuntungan dari kebaikan mereka, yang tanpa memperhitungkan perasaan atau kebutuhan orang yang terlalu baik itu. Ada kemungkinan bahwa orang yang terlalu baik dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, orang lain mungkin menjadi terbiasa dengan bantuan kita, sehingga tergantung kepada kita, yang pada akhirnya dapat membatasi perkembangan dan kemandirian mereka. Jadi sahabat, terlalu baik tanpa memperhatikan keseimbangan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan diri kita sendiri. Kita perlu menemukan keseimbangan agar kebaikan yang kita lakukan memberikan dampak positif tanpa mengorbankan diri kita. Karena keseimbangan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan kita. Seseorang dapat tetap baik dan membantu orang lain, tetapi dengan memperhatikan keseimbangan dan batas-batas yang sehat. Jadi sebaiknya, apa yang kita mesti lakukan? Kita harus menemukan keseimbangan antara kebaikan dan kebutuhan pribadi kita. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa berbuat baik dengan membantu orang lain tanpa merugikan diri sendiri. Yuk kita bahas bagaimana melakukannya. Yang pertama, tetapkan prioritas. Tentukan apa yang paling penting dalam hidup kamu. Contoh misalnya, jika yang paling penting dalam hidup kamu adalah keluarga, tentukan waktu khusus untuk bersama mereka. Dan hindari memberi terlalu banyak komitmen yang dapat merusak waktu bersama mereka. Selanjutnya yang kedua adalah pahami dan terima batas diri. Kenali batas kemampuan kamu, terutama dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Contoh misalnya, jika seseorang meminta bantuan yang melebihi kapasitas kamu, belajarlah menolak dengan tegas tanpa merasa bersalah. Kemudian langkah yang ketiga adalah komunikasikan dengan jelas. Jelaskan secara terbuka dan jelas apa yang dapat kamu lakukan dan sejauh mana kamu dapat membantu. Contoh misalnya, katakanlah, saya senang membantu, tapi saya punya keterbatasan waktu. Bisakah kita diskusikan soal ini agar kita dapat menemukan solusi bersama yang terbaik? Langkah selanjutnya, langkah yang keempat adalah belajar dan berlatih untuk mengatakan tidak. Kembangkan kemampuan untuk menolak permintaan tanpa merasa bersalah atau takut kehilangan persetujuan orang lain. Contoh misalnya katakan, saya minta maaf,
Saat ini saya tidak dapat membantu karena saya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan lain. Selanjutnya, langkah atau cara yang kelima adalah pertimbangkan dampaknya. Sebelum menyetujui suatu permintaan, pikirkan dampaknya pada waktu dan energi kamu. Contoh misalnya, kita perlu memikirkan secara matang apakah kita dapat mengerjakan permintaan tersebut tanpa mengorbankan waktu untuk keluarga dan istirahat. Langkah yang keenam adalah kenali pola pemanfaatan. Perhatikan pola perilaku dan permintaan yang berulang dari orang-orang di sekitar kamu. Kenali apakah hal itu sudah menjadi pola untuk memanfaatkan kebaikan kamu. Kemudian langkah selanjutnya atau cara selanjutnya adalah evaluasi hubungan kamu. Pertimbangkan kembali apakah hubungan kamu dengan seseorang membawa dampak positif atau kamu malah sering dimanfaatkan oleh mereka. Langkah selanjutnya, langkah yang juga sangat penting adalah rencanakan waktu untuk diri sendiri. Jadwalkan waktu untuk melakukan aktivitas yang kamu sukai tanpa merasa terbebani oleh permintaan orang lain. Contoh misalnya, sisihkan waktu setiap Sabtu untuk menikmati hobi atau kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan pribadi kamu. Selanjutnya, langkah terakhir yang juga sangat penting adalah berikan waktu untuk keluarga. Tetapkanlah waktu secara khusus untuk keluarga tanpa terganggu oleh permintaan orang lain. Contoh misalnya, setiap hari Minggu, kamu menyisihkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga kamu. Jadi sahabat, kita tetap harus berbuat baik dalam hidup, namun jangan juga berlebihan sehingga merugikan diri kita sendiri. Ingatlah, mengutamakan kebutuhan pribadi bukanlah tanda keegoisan, melainkan langkah yang bijaksana untuk merawat diri sendiri. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.